Hai guys, welcome back to my channel. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Zenitsu yang akhirnya bertemu dengan iblis bulan atas peringkat ke-6, dan ternyata itu adalah mantan seniornya sendiri. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 144 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 144 ini, para pemburu iblis mendapatkan informasi jika pilar serangga Kocho Shinobu telah terbunuh. Di sisi lain, pertempuran Zenitsu melawan Kaigaku telah dimulai. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan Tanjiro yang berlari bersama Tomioka-san di dalam benteng dimensi tanpa batas. Sialnya saat berlari, salah satu pintu yang akan dia injak malah terbuka dan membuatnya hampir terjatuh. Beruntung dengan sigap pemburu iblis itu berhasil memegang ujung pintu tersebut dan kembali berlari. Tomioka-san yang melihat kejadian barusan meminta Tanjiro untuk tidak lengah. Setelah mengalami kejadian barusan, Tanjiro merasa jika bangunan benteng yang mereka masuki ini seperti bergerak, seakan mereka memiliki nyawa sendiri. Bangunan ini seperti berusaha memisahkannya dengan pilar air tersebut. Tanjiro mencoba tetap fokus, karena mereka harus segera menuju ke tempat Muzan beserta para pemburu iblis yang lain dan dalam jumlah yang sebanyak mungkin. Tanjiro sendiri sebenarnya tidak tahu berapa lama Tamayo-san bisa bertahan dalam menahan Muzan. Tidak lama kemudian muncul gagak milik para pemburu iblis yang terbang menghampiri mereka berdua. Gagak tersebut menginformasikan jika Kocho Shinobu telah tewas dalam pertempurannya melawan iblis bulan atas. Mendengar berita tersebut membuat Tanjiro dan Tomioka-san terkejut. Tanjiro langsung mengingat senyum dari pilar serangga itu. Dia juga mengingat momen kebersamaan Kocho-san bersama para gadis kupu-kupu. Sambil terus berlari, perlahan pemburu iblis itu mulai meneteskan air mata pula. Tomioka-san yang melihat gagak tersebut merasa ada yang berbeda dengan gagak pemburu iblis itu, karena di leher gagak itu terdapat kertas berornamen aneh yang terus saja menempel. Selain itu, Tomioka-san merasa jika pesan yang para gagak sampaikan sekarang ini jadi lebih cepat daripada biasanya. Setelah itu, scene berpindah ke dalang siapa yang sebenarnya menggerakkan para gagak-gagak tersebut. Ternyata itu adalah para anak Oyakata sama yang tersisa. Mereka dibantu dengan kekuatan mata dari jurus darah iblis milik Yoshiro yang dihubungkan dengan para gagak dan bertebaran menyusuri benteng dimensi tanpa batas. Hal tersebut membuat mereka bertiga dapat menggambar peta dari benteng iblis itu dan dapat mengetahui lokasi pasti para pemburu iblis yang lain, sekaligus para iblis bulan atas yang mereka temui. Anak Oyakata sama yang laki-laki bertanya kepada kedua adik perempuannya itu soal Shinobu yang saat ini baru satu-satunya pemburu iblis yang sedang menghadapi iblis bulan. Dia juga bertanya soal kondisi para pilar yang saat ini masih bertahan hidup, termasuk para gagak yang masih dalam proses mencari keberadaan para pilar tersebut. Selain itu, gagak-gagak tersebut harus mendampingi para pilar dalam menyusuri ataupun bertarung melawan para iblis nantinya. Pemimpin keluarga Ubuyashiki saat ini adalah putra sulung mereka yang masih tersisa, seorang pemuda yang bernama Kiriya, dan dia baru berusia 8 tahun. Meskipun telah kehilangan ayah, ibu, dan kedua kakak perempuannya, dia tidak berduka. Bahkan dalam keadaan seperti ini, Kiriya tidak memiliki waktu untuk meneteskan air mata. Hal itu juga berlaku dengan kedua adik perempuannya itu, yaitu Kuina dan Kanata. Nama kakak perempuan mereka adalah Hinaki dan Nichika. Peran kedua kakak mereka itu sama dengan ibunya, yaitu selalu berada di sisi Oyakata sama. Ayah mereka adalah orang yang disiplin. Karena hidupnya tidak bertahan lama, Oyakata sama akhirnya mendidik anak-anaknya agar mereka cepat dewasa. Ibu mereka yang juga disiplin serta baik hati juga telah meninggal. Hal tersebut membuat Kiriya harus meneruskan tugas ayah mereka, serta menjadi ayah dari para anggota pemburu iblis. Kiriya memberitahu adik-adiknya jika mereka hanya mempunyai sedikit informasi. Oleh sebab itu, dia segera memerintahkan para gagak untuk menyebarkan mata dari jurus darah Yoshiro sebanyak mungkin. Adik Kiriya memberitahu jika lokasi dari Muzan masih belum berubah, dan saat ini semuanya masih berada jauh dari iblis itu. Kiriya meminta untuk menuntun para pemburu iblis ke utara. Setelah itu, dia juga mendapatkan informasi terbaru jika yang sedang menghadapi iblis bulan kali ini ada dua orang, Kanao dan Zenitsu. Untuk Zenitsu, dia sedang berhadapan dengan iblis bulan atas peringkat ke-6. Setelah itu, scene berpindah ke Zenitsu yang bertemu dengan Kaigaku.
Iblis itu berkomentar jika menurutnya Zenitsu masih belum berubah. Dia masih saja terlihat payah dan lemah layaknya seekor kroco. Kaigaku bertanya, apakah Zenitsu sudah menjadi seorang pilar? Dan apakah dia sudah menggunakan jurus pernafasan selain pernafasan pertama? Dengan tenang, Zenitsu berpendapat jika sepertinya mantan seniornya itu terlalu percaya diri. Menurutnya mungkin itu dia rasakan karena Kaigaku telah mencapai peringkat paling bawah dari iblis bulan atas. Padahal yang sebenarnya iblis itu hanya mengisi posisi iblis bulan yang sedang kosong. Mendengar ungkapan tersebut membuat Kaigaku terkejut. Menurutnya juniornya itu sekarang sudah mulai berani membalas perkataannya. Setelah itu Zenitsu bertanya kepada Kaigaku, kenapa mantan seniornya itu mau menjadi iblis? Terlebih lagi Kaigaku adalah segelintir orang yang bertekad untuk bisa menguasai nafas petir. Sambil berteriak, Zenitsu menambahkan jika kakek atau guru mereka telah bunuh diri. Dan hal itu disebabkan karena dia telah mengetahui jika salah satu muridnya telah berubah menjadi iblis. Saat melakukan pelatihan pilar dengan Himejima Gyomei, Zenitsu mendapatkan berita tersebut. Dan hal itulah yang membuatnya tidak menyelesaikan sesi pelatihan yang sedang dia jalani. Dia mendapatkan berita jika kakek telah merobek perutnya sendiri. Dan itu dikarenakan kalau tidak ada orang yang memanggal kepalanya. Sambil menangis, Zenitsu menjelaskan ketika seseorang melakukan seppuku, orang lain harus segera memenggal kepalanya. Atau jika tidak, orang itu akan sangat menderita sebelum akhirnya meninggal. Menurut Zenitsu, harusnya kakek bisa meninggal lebih cepat kalau dia mau memotong lehernya. Tapi sayangnya dia tidak mau melakukannya. Dan hal itu semua dikarenakan seorang pengguna nafas petir yang telah berubah menjadi iblis. Tapi sambil tersenyum, Kaigaku menjawab jika dia tidak peduli sama sekali. Dia ganti bertanya balik, apakah Zenitsu menyuruhnya untuk bersedih atau menyesal? Karena dia tidak akan pernah mau peduli kepada orang yang tidak menghargai perjuangannya. Kaigaku bercerita jika dia akan selalu melayani mereka yang menghargai perjuangannya. Kalaupun kakek tersebut mati, menurutnya itu lebih baik dibiarkan saja. Waduh, murid durhaka nih guys. Selain itu, dia sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi kakek tersebut tidak mau menjadikan Kaigaku sebagai penerusnya. Kakek itu malah berkata dan menyuruh Kaigaku untuk menjadi penerusnya bersama dengan kroco seperti Zenitsu tersebut. Sambil tertawa, iblis itu sebenarnya menyadari jika mungkin kakek tersebut adalah seorang mantan pilar. Tapi sekarang dia sudah tidak peduli dengan kakek tua pikun itu. Zenitsu yang mendengar tawa dari mantan seniornya itu menggenggam tangannya dengan sangat erat. Dia mencoba menjangka ungkapan barusan. Menurutnya kakek bukanlah orang yang pikun. Sambil emosi, Zenitsu menjelaskan jikalau dia adalah seorang kroco, menurutnya Kaigaku adalah sampah. Dia merasa kasihan kepada kakek mereka karena memiliki penerus yang menyedihkan seperti iblis tersebut. Zenitsu mengakui jika dia hanya bisa menggunakan jurus pertama saja. Tapi Kaigaku sebaliknya, dia bisa menggunakan jurus pernafasan yang lain. Namun jurus pertama dia malah tidak bisa. Mendengar hinaan tersebut membuat Kaigaku emosi. Dia langsung menghunuskan pedangnya dan mengeluarkan pernafasan petir jurus keempat untuk menyerang juniornya itu. Zenitsu mencoba melawan serangan dari Kaigaku dengan mengeluarkan kuda-kuda pernafasan pertamanya. Saat Kaigaku mencoba menabas pemburu iblis tersebut, secara tak terduga Zenitsu berhasil menghindari serangan itu. Kaigaku yang gagal menabas juniornya itu terkejut. Bagaimana bisa Zenitsu berhasil menghindari serangan cepatnya barusan? Sedangkan dari belakang, Zenitsu menghina Kaigaku sebagai seorang sampah. Dia berkomentar jika serangan dari iblis tersebut terlalu lamban. Secara tak terduga, tubuh di dekat sebelah kiri Kaigaku tertebas. Hal itu membuat iblis tersebut merasa amat sangat terkejut. Kaigaku tidak menyangka jika Zenitsu akan berhasil menebas tubuhnya. Seakan juniornya tersebut bergerak seperti orang yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Akhirnya pertempuran junior melawan senior dari pengguna nafas petir dimulai. Apakah nantinya Zenitsu akan berhasil mengalahkan Kaigaku? Lalu bagaimana nasib dari Kanao yang sedang berhadapan dengan Doma sebelumnya? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 144 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 144 yang intinya memperlihatkan Zenitsu yang mulai bertarung melawan Kaigaku, sang iblis bulan atas peringkat ke-6. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sama Mimin juga guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka.
Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.